SA3 semester 4 IAIN Jember. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sosiolinguistik yang berjudul Memahami Dialek Bahasa Arab. Nah, tentunya kalian tahu dong tentang dialek bahasa Arab. Apa sih kunci dari pengertiannya dialek bahasa Arab? Lihat video di bawah ini ya. Yang pertama, pengertian memahami dialek bahasa Arab. Pengertian dialek bahasa Arab itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos. Artinya, varian-varian sebuah bahasa yang sama. Jadi, varian-varian ini berbeda dengan satu sama lain, sehingga masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain, dan bahasa tersebut masih belum pantas dikatakan bahasa yang berbeda. Mengapa? Karena pemberiannya dialek itu berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain, yaitu faktor sosial. Sebuah dialek yang berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Kedua, yaitu faktor terjadinya dialek dalam kehidupan masyarakat. Secara inheren tentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Contohnya, masyarakat Arab Mesir memiliki kebiasaan-kebiasaan, yaitu warna budaya yang berbeda-beda. Contohnya, Yaman, Irak, Iran, Oman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah. Seperti ini menjadikan aneka ragam dialek bahasa Arab. Nah, maka dalam pendekatan sosiolinguistik, perubahan budaya ini secara langsung akan mempengaruhi penggunaan bahasa. Ketiga, yaitu ragam dialek bahasa Arab. Fenomena ragam dialek bahasa Arab pada umumnya itu dipengaruhi oleh kebiasaan artikulasi bunyi. Adapun bentuk-bentuk fenomena ragam dialek tersebut akan diuraikan secara sederhana dan disertai nama-nama ragam yang masyhurnya seperti berikut. 1. Lahja al-Kishkiyah. Lahja al-Kishkiyah adalah bentuk perubahan qaf khitab muannas dalam wakof menjadi shin. Misalnya, biki menjadi bikash. Nah, yang kedua yaitu lahjah al-Kaskasah. Lahjah al-Kaskasah adalah perubahan qaf khitab mudzakkar menjadi sin. Misalnya, kata alaika menjadi alaikas, yaitu minkas. Yang ketiga, lahjah al-an'anah. Lahjah al-an'anah adalah perubahan hamzah yang terletak di awal kata, yaitu menjadi ain. Misalnya, kata aslama yang berarti masuk Islam. Lahjah al-fahfahah. Lahjah al-fahfahah adalah perubahan ha menjadi ain. Misalnya, kata nahtahu yaitu berarti menggerakkan atau berubah. Yang kelima, lahjah al-waqam. Lahjah al-waqam adalah perubahan harokat qaf menjadi kasroh apabila didahului huruf ya atau harokat kasroh. Yang keenam, lahjah al-waham. Lahjah al-waham adalah perubahan harokat ha menjadi kasroh apabila tidak didahului huruf ya atau kasroh. Misalnya, kata anhu berubah menjadi anhiju, yaitu lahjah al-aj'ah. Lahjah al-aj'ah adalah perubahan ya musyaddadah, yaitu berarti bertasydid, yang terletak di akhir kata menjadi jim. Misalnya, kata tamimi yang berarti orang yang berasal dari suku Tamim. Yang kedelapan, lahjah al-istinha, yaitu perubahan ain sukun yang terletak di tengah-tengah kata menjadi nun. Misalnya, a'to yang berarti memberi. Yang kesembilan, lahjah al-watam. Lahjah al-watam yaitu perubahan huruf sin yang terletak di akhir kata yang menjadi ta. Misalnya, anas yang berarti manusia. 10. Lahjah al-shanyanah. Lahjah al-shanyanah adalah perubahan huruf qaf yang terletak di akhir kata menjadi sin. Misalnya, labaika yang berarti aku memenuhi panggilanmu. Yang ke-11 yaitu lahjah al-lakhoniyah.
Lahjah al-Lakhoniyah merupakan salah satu bentuk dialek bahasa Arab yang ditemukan atau yang dinisbatkan bahasa Arab dari suku Asy-Syahr atau Oman. Misalnya yaitu ma'asya min alif, shin, dan alif. Yang ke-12 yaitu lahjah al-Tadhaju. Lahjah al-Tadhaju adalah masdar tadhaju fil amri, yang artinya menunda-nunda atau mengerjakan sesuatu, yaitu yang ditunjukkan pada qabilah Qais. Yang ke-13 lahjah al-Rutoh. Lahjah al-Rutoh adalah tergesa-gesa dan cepat dalam bercakap, yang dinisbatkan kepada penduduk Irak. Yang ke-14 yaitu lahjah al-Tamtamaniyah. Lahjah al-Tamtamaniyah adalah perubahan lam ta'arif menjadi mim, yaitu penamaan atau yang dinisbatkan kepada qabilah Toyi, Az, dan kepada qabilah Umair di selatan. Contohnya riwayat An-Namir Ibnu Tu'ab bahwasanya Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa ini dalam hadisnya asfar fi aswama min ambari min laisa. Sekian pemaparan dari saya, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hasfi. Mohon dipersilakan. Harokah. Perbedaan harokah merupakan style lahjah yang ditemukan dalam bahasa Arab. Misalnya kata nasta'in, yaitu huruf nun pada awal kata dibaca fathah, dan kata nista'in, yaitu huruf nun pada awal kata dibaca kasroh. Menurut Al-Faro, bahwa nun dibaca fathah pada kata nasta'in hanya ditemukan pada bahasa Quraisy, sedangkan nun dibaca kasroh pada kata nista'in ditemukan pada bahasa Arab. Selanjutnya yang kedua, perbedaan harokah dan sukun. Perbedaan harokah dan sukun merupakan salah satu bentuk lahjah ditemukan dalam berbagai bahasa Arab. Misalnya kata ma'akum dan kata ma'akum. Kata ma'akum bentuk harokahnya fathah atau mutaharik pada huruf ain, sedangkan pada kata ma'akum huruf ainnya berharokah sukun. Dalam hal ini penulis belum menemukan secara autentik di suku atau bahasa mana perbedaan ini digunakan. Yang selanjutnya, nomor 3, perbedaan dalam hal pergantian huruf. Perbedaan dalam hal pergantian huruf dalam berbagai kata juga merupakan bentuk lahjah Arab. Misalnya kata anna zaidan dan anna zaidan. Perbedaan kedua bentuk lahjah tersebut adalah perubahan alif pada kata anna menjadi ain pada kata anna. Menurut penulis, perbedaan ini hanya disebabkan oleh faktor fonetik saja, karena dari aspek semantik keduanya memiliki makna dan maksud yang sama. Yang keempat, perbedaan takdim dan takhir huruf. Perbedaan takdim dan takhir huruf dalam berbagai lahjah Arab juga sering ditemukan dalam beberapa bentuk kata. Misalnya kata sa'iqah dan sakiyah. Perbedaan kedua bentuk lahjah tersebut terdapat pada huruf kedua dan ketiga setelah ziyadah alif. Bentuk pertama pada kata sa'iqah yang berasal dari susunan fonetik sya, alif zaidah, ain, qaf, ta al-marbutoh. Huruf ain terlebih dahulu daripada huruf qaf. Sedang pada kata saki'ah yang berasal dari susunan fonetik sya, alif zaidah, qaf, ain, ta al-marbutoh, huruf qaf lebih didahulukan daripada huruf ain tanpa terjadi adanya perubahan makna. Kemudian yang nomor 5, perbedaan dalam hal haf dan isbat. Perbedaan dalam hal al-haf dan al-isbat dalam lahjah Arab merupakan suatu hal yang biasa dan sering kita jumpai dalam berbagai bahasa yang terdapat di semenanjung Arabia. Misalnya kata istahyaitu dan istahitu, dan kata istadtu dan sadadtu. Pada kata istahaitu, hamzah, sin, ta, ha, ya, tak dibaca tu, telah mengalami al-haf yang atau pembuangan satu huruf, yaitu huruf ya yang terletak setelah ha dan sebelum ya yang kedua dari kata istahyaitu. Tahu hamzah, sin, ta, ha, ya, tak dibaca tu. Selanjutnya nomor 6, perbedaan pergantian huruf sahih dengan huruf mu'tal. Perbedaan
dalam hal pergantian huruf sahih dengan huruf mu'tal juga masih ditemukan dalam berbagai lahjah Arab. Misalnya kata amma zaitun dan kata aima zaitun. Kata amma merupakan salah satu bentuk progres idgham, yaitu suatu proses akumulasi huruf sejenis. Kemudian terjadi perubahan huruf sahih. Mim sukun pada kata amma menjadi huruf mu'tal ya, seperti yang terdapat pada kata aima. Meskipun terjadi perubahan dan pergeseran huruf, namun dari aspek maknawi tidak mengalami perubahan. Imalah dan tafhim. Perbedaan dalam hal qiraat, imalah dan tafhim merupakan salah satu bentuk lahjah Arab. Misalnya kata Roma dan Qadha. Kata Roma merupakan susunan fonetik Romaya dalam qiraah Warshi. Semua huruf ya yang terletak di tengah kata atau di akhir kata diubah menjadi e yang masyhur dengan istilah qiraat imalah. Sedangkan pada suku lain tidak ditemukan qiraat seperti itu dan tetap dibaca tafhim. Sedangkan kata Qadha dibaca sama dengan kata Roma dan kata-kata lainnya sejenis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.